Hai Scorpio, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Kali ini aku mau membacakan bagaimana keadaan kamu di bulan Mei 2024. Dan ini aku ambil dari Sun-nya Scorpio ya. Jadi kalau Sun sign kamu Scorpio, berarti ini pembacaan buat kamu. Aku juga membacakan secara general aja, kamu ambil yang kamu rasa cocok buat kamu, oke? Kita akan mulai dari bagaimana kehidupan kamu secara general di bulan Mei 2024. Bagaimana kehidupan Scorpio secara general di Mei 2024. Sebenarnya aku ngerasa beberapa hal ada yang ketunda ya di dalam hidup kamu. Entah ini soal romance ataupun soal pekerjaan atau ya soal apapun yang sebenarnya udah kamu planning, kamu rencanakan tapi tiba-tiba ketunda karena mungkin ada beberapa hal yang baru dapat konfirmasi atau ya keadaan jadi tidak memungkinkan untuk itu. Ada beberapa sebenarnya juga yang mau liburan atau pergi gitu ya di bulan ini tapi nggak jadi atau ya ketunda gitu ya untuk bisa melakukan itu. Dan ini agak membuat emosi kamu agak mix sih ya. Ada beberapa hal juga yang membuat kamu overthinking, kadang mungkin sampai agak sakit kepala, literally ya maksudnya sakit kepala bukan bukan sakit kepala karena kita kebanyakan mikir, no, tapi memang kamu agak overthinking karena sesuatu hal yang kecil ini dan kamu juga agak ngerasa emosi dan kecewa gitu. Itu yang aku rasakan pertama di teman-teman Scorpio. Kita akan lihat dari kartunya bagaimana kehidupan kamu secara umum di bulan Mei 2024. Bagaimana kehidupan Scorpio secara umum di bulan Mei 2024. Ada deception, seven of swords. Ace of Pentacles dan Six of Wands. Oh no, Six of Pentacles. Ya. Aku rasa sih ini berhubungan sama pekerjaan ya. Mungkin ada seseorang yang menawarkan pekerjaan baru sama kamu. Dan kamu kayak udah bersemangat gitu ya. Atau mungkin project baru juga. Tapi sesuatu yang baru di pekerjaan atau di karir kamu. Kamu ngerasa, wow akhirnya nih ada sesuatu yang baru yang bikin kamu excited. Tapi ternyata sampai saat ini itu kamu ngerasa mungkin dia agak terlalu berlebihan ya atau bisa dibilang mungkin menipu gitu ya atau kurang baik ke kamu. Jadi ya kamu kadang ngerasa apa yang kamu berikan kepada orang lain atau ke orang ini tuh nggak berbalas dengan baik ke kamu ya. Dan yang kamu berikan ini udah kemarin-kemarin gitu. Misalnya modal, tenaga, pikiran, ataupun ya waktu kamu untuk dia itu tidak berbalas menurut kamu. Dan di situ mungkin kamu ngerasa kecewa ya, karena ya kamu udah nge-planning baik-baik, tapi jadinya kayak kok gini sih gitu. Negative of Cups Union. Kalau misalnya ini berhubungan dengan seseorang, sebenarnya masih bisa diperjuangkan ya. Dia nggak sepenuhnya bohong dan dia nggak sepenuhnya uh, yang gimana-gimana gitu. Tapi perlu ini sih, perlu kejujuran dari kedua belah pihak. Karena aku ngeliat sebenarnya kalian berdua itu saling menyayangi, masih saling menyayangi. Liberation, Judgment. Cuman mungkin keadaan aja yang sekarang lagi agak memusingkan ya. Lagi mungkin kadang kamu nggak tahu harus bagaimana, nggak tahu lagi harus ngomong gimana ke dia ataupun ke partner kamu. Jadinya ya kamu tuh berharap dia tahu dengan sendirinya, but some people ya,
nggak bisa begitu kan. Memang beberapa orang harus kita kasih tahu secara detail dan secara terus-menerus supaya mereka ingat dan mereka notice gitu ya, karena ya banyak yang tidak punya inisiatif dan kamu ngerasa kenapa sih dia nggak mau inisiatif, kenapa dia nggak mau effort, kenapa bosku segitunya gitu melupakan janjinya. Ini ada yang begitu sih aku ngerasa. Mungkin ada Mother Nature, The Empress, dan Two of Swords ya. Aku ngerasa ini juga ada hubungannya sama pekerjaan sih ya. Dan seorang ibu, mungkin ibu kamu. Ada beberapa juga yang aku ngerasa kamu perlu lebih rileks sekarang dan lebih meluangkan waktu kamu untuk berada di alam ya. Karena dengan begitu kamu jadi bisa lebih melihat secara luas gitu ya. Karena selama ini pandangan kamu tuh kayak terbatas gitu. Kamu pengen melihat segala sesuatu dengan jelas, faktanya apa aja, tanpa kamu uh, merasa tidak tahu gitu ya. Karena teman-teman Scorpio kan curiosity-nya tinggi ya, penasarannya tuh tinggi. Jadi dengan kamu lebih rileks, kamu akan tahu lebih banyak. Justru seperti itu. Kalau kamu tambah kepo terhadap suatu hal nih ya, atau kamu memaksakan sesuatu saat ini, itu justru akan nggak terlalu baik. Justru pandangan kamu akan lebih kabur gitu, nggak bisa melihat fakta-fakta yang ada. Oke, aku akan lanjut dari orakelnya. Bagaimana keadaan kehidupan Scorpio untuk bulan Mei 2024? Lagi of Lightning, ini mirip kayak The Tower ya. Jadi ada beberapa hal memang yang akan mengubah pandangan kamu terhadap sesuatu, terhadap seseorang, atau bahkan terhadap dunia ya. Di bulan Mei ini, sudut pandang kamu akan berubah gitu ya. Dan pemikiran-pemikiran kamu terhadap itu juga akan berubah. Mungkin ada sesuatu yang bikin kamu shock juga ya. Surprise gitu tentang suatu hal ini, dan itu juga ya membuat kamu agak ngerasa kok gini ya, kok begitu ya. Jadi campur aduk gitu perasaan kamu terhadap hal ini. Kamu mungkin sudah sangat percaya kepada sesuatu atau seseorang, tapi ternyata lagi-lagi mungkin agak mengecewakan kamu, meskipun nggak benar-benar sampai membuat kamu ngedrop, no, tapi ya cukup membuat kamu agak surprise gitu ya. Oh, ternyata dia seperti ini loh, ternyata dia tidak sesuai sama bayangan aku selama ini. Ternyata uh, perjanjian yang sudah terjadi pun bisa bisa tidak terjadi gitu. Atau misalnya dia menjanjikan sesuatu A, ternyata jadinya A plus ya. Meskipun tetap agak A ya, kamu juga cukup notice itu ya, karena Scorpio kan memang perfeksionis. Okay. Bagaimana kehidupan Scorpio untuk bulan Mei? Void Moon, do nothing. Jadi kayaknya aku udah bahas ya, kalau nggak salah ingat. Ya, memang waktunya kamu untuk melepaskan, untuk lebih rileks lagi. Mungkin Mei ini disarankan kamu untuk lebih beristirahat, tidak melakukan apa-apa. Maksudnya nggak terlalu effort ya terhadap suatu hal dan lebih memasrahkan hasilnya. Bukan berarti kamu tidur-tiduran aja, no. Maksud aku di sini hal yang selama ini membebani kamu atau kamu sangat paksakan untuk terjadi, saat ini justru kamu diminta atau disarankan untuk mundur dulu dari hal itu dan lebih rileks, lebih membiarkan segala sesuatu berjalan apa adanya. Itu do nothing tuh seperti itu sih. Beberapa juga ada yang butuh beneran rileks sih sepertinya. Oke. Ya, aku juga notice ya di sini kamu kayaknya lebih butuh ke ya alam gitu ya, mungkin pegunungan yang ada danaunya itu baik buat kamu, atau ada mata air dan melihat itu di
malam hari. Mungkin beberapa ada yang pengen ke Lembang, ya aku lebih ngerasa gitu, ada beberapa mungkin nggak semua, ada yang mau juga ke ya daerah-daerah pegunungan ya. Oke, kita lanjut ke bagaimana karir dan keuangan kamu di bulan Mei 2024. Bagaimana karir dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2024 secara mendetail. Karir dan keuangan Scorpio. The Ace of Cups. Ya, memang ada tawaran baru ya sepertinya, atau ada sesuatu hal yang baru di pekerjaan kamu dan di karir kamu yang mungkin ditawarkan ke kamu, atau ya kamu ingin melakukan hal baru itu ya. Hal-hal yang kamu sukai dan belum sempat kamu lakukan, misalnya hobi-hobi yang menurut kamu bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Sehingga Queen of Cups, ada yang cinlok ya sama seseorang yang lebih tua juga di kantor atau lingkungan pekerjaan kamu atau di komunitas kamu, dan orang ini menurut kamu sangat calm ya, sangat tenang gitu, dan kamu agak penasaran sama itu. Ini gitu of sword lagi, tapi di karir kamu jadinya agak ke distract sama mungkin sosok seseorang ini. Orang ini juga bisa atasan kamu ya, jadi atasan kamu mungkin agak mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya memang sih pasti, maksud aku menurut kamu dia sangat membuat kamu kepikiran gitu. Like a Knight of Cups, berapa ya, kamu mungkin tidak terlalu fokus ke karir ya, lebih fokus ke keluarga atau ke hubungan percintaan kamu, karena menurut kamu mungkin karir ya begitu-begitu aja, selama kamu fokus pasti akan baik-baik aja di sini. Ini juga ada yang punya hubungan dengan seseorang yang seumuran sama kamu. Dan of Wands, ada beberapa hal yang kamu ngerasa agak berat sih di pekerjaan. Clarify Ace of Cups. Ya, di bawah Ace of Cups ada Ace of Pentacles. Memang sepertinya ada sesuatu yang baru ya di karir kamu atau di pekerjaan. Ada yang bukan berubah, ada tawaran baru, atau kamu memegang project baru, atau memang kamu pengen membuat suatu karya yang baru di bulan Mei ini, sesuatu yang tidak sempat kamu lakukan kemarin-kemarin. Si Queen of Cups ini memang posisinya secara materi lebih dari kamu ya. Maybe kamu insecure sama dia, atau ya kamu beberapa mungkin ada yang pemodal kamu ya, atau investor kamu, atau bendahara atau pengatur keuangan. Yang jelas dia itu pemegang keuangan, dan kamu agak aku nggak akan bilang berselisih sih, mungkin lebih ke kamu ngerasa kenapa dia gitu, kenapa kamu agak sulit saat ini sama dia, karena biasanya dia itu mudah gitu untuk kamu pengaruhi. Ada door, ada ya beberapa ada yang pengen pergi sih ini, liburan or something, tapi mungkin tertunda gitu ya, karena masalah dana ataupun karena masalah keluarga, atau waktunya aja yang kurang pas, dan itu ngebuat kamu agak stres. Mungkin beberapa memang harus pergi sendiri sih. Ada Chariot juga. Si Knight of Cups ini mungkin seseorang yang kamu suka itu lagi banyak berpergian, atau kamu yang lagi banyak berpergian ya di
pekerjaan, jadinya mungkin kamu dan dia banyak bisnis trip. Aku ngerasa teman-teman Scorpio lagi banyak di jalan sih, the hang woman ya terakhir. Dan tetap ada beberapa hal yang memang akan tertunda atau harus tertunda sampai kamu bisa melihat sesuatu dengan terbalik ya, dengan mengubah mindset kamu atau ya pemikiran kamu terhadap suatu hal itu akan lebih bisa melancarkan sesuatu. Aku ulangin lagi sih ini. Oke, kita akan lanjut. Terakhir nih ya, bagaimana kondisi percintaan kamu di bulan Mei 2024 secara detail? Bagaimana kondisi percintaan Scorpio untuk bulan Mei 2024? Percintaan Scorpio Mei 2024. The World-nya keluar lagi dan Three of Pentacles keluar lagi. Jadi ya aku ngerasa mungkin antara kamu atau dia memang sedang terpisahkan oleh jarak ya, LDR atau ya memang ada yang lagi bisnis trip gitu ya di bulan ini. Jadinya kamu ngerasa mungkin kalian sama-sama fokus ke kerjaan gitu ya, bukan fokus ke perasaan sih saat ini. Ada beberapa yang juga lagi marahan ya, tapi aku ngerasa dia itu selalu bisa meredakan emosi kamu yang kadang meledak-ledak sendiri atau moody ya. Teman-teman Scorpio sih sebenarnya bukan meledak-meledak kayak fire sign gitu, tapi lebih ke moody gitu loh. The Ten of Cups yang sudah berkeluarga atau berencana untuk berkeluarga, sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini oke kok. Bisa jadi keluarga yang bahagia dan happy ya, saling menyayangi, kayak keluarga idaman lah kalau aku bilang. Aku melihat juga kamu fokus ke keluarga kamu sekarang. Dia pun sebetulnya fokus ke keluarga ya, tapi kadang ya namanya pekerjaan mungkin memang harus diprioritaskan. Jadi aku mungkin akan lihat prioritas aja yang mana yang harus lebih dulu saat ini dan mana yang urgent seperti itu, karena ya memang hidup ini pilihan kan, yang mau duluan yang mana gitu, itu pilihannya ada di kamu. Ada Ace of Cups yang single, kemungkinan akan ada cita baru yang datang ya. Tapi juga ada Ace of Cups, mungkin chinlock sih. Percintaan Scorpio bulan ini, aku feeling yang ini ya, buat yang chinlock ini aku ngerasa kamu kayak kejebak gitu dalam hubungan ini. Sebenarnya kamu mungkin tidak mau ya seperti ini atau tidak mau berada di hubungan ini. Kamu ngerasa beberapa mungkin masih terjebak di masa lalu terkadang ya. Sekarang gini, kamu berpikir bahwa masa lalu itu ya udah masa lalu gitu. Kamu pengen move ke sesuatu yang baru. Cuman kadang masih ingat dan itu membuat kamu agak agak kepikiran gitu sih. King of Sword. Cuman iya kamu lebih ke pakai logika kamu sih ya. Ini ada 3 orang. Ada 3 orang yang mempengaruhi hubungan percintaan kamu. Satu orang lebih tua dan dia tegas orangnya. Satu orang seumuran kamu, dia lebih bersemangat orangnya, dan satunya lebih muda dari kamu dan dia juga bersemangat sih orangnya.
Cuma aku ngeliat sih overall sebenarnya hubungan kamu itu baik-baik aja selama kamu mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran kamu dan hati kamu selama ini. Meskipun kalian LDR ataupun ya banyak hal yang harus uh, terpisahkan. Oke, itu aja dari aku untuk teman-teman Scorpio. Please like videonya kalau kamu suka, share kalau kamu merasa ini bermanfaat untuk orang lain. Please komen kalau kamu ngerasa resonate atau pengen kasih kritik dan saran buat aku pasti akan selalu baca komen-komen kalian semua. Dan terima kasih sudah nonton, bye-bye.